Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah memandang bahwa al-bara, sikap berlepas diri dari kekafiran, terdapat hak-hak yang harus dipenuhi. Yang pertama, membenci kesyirikan dan kekafiran beserta penganut-penganutnya, dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Yang kedua, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasa kasih sayang. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Yang ketiga, meninggalkan negeri kafir dan tidak pergi menuju ke sana, kecuali untuk keperluan darurat dan dengan kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama dan tanpa ada penentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2645, At-Tirmidzi nomor 1604 dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang keempat, tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia seperti gaya makan dan minum, dan juga ciri khas mereka yang berkaitan dengan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfu syawarib." Berbedalah dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggotmu dan tipiskanlah kumismu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5892 dan Imam Muslim nomor 259 dari sahabat Abdullah bin Umar. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna i'fa'ul lihyah. Peliharalah jenggotmu artinya tidak boleh digunting sedikit pun. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin hadis nomor 1204. Yang kelima, tidak menolong, memuji, membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Yang keempat, tidak meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang dipercaya menjaga rahasia dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Silakan lihat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 118. Yang ketujuh, tidak terlibat dengan mereka dalam hari raya dan kegembiraan mereka, juga tidak memberikan ucapan selamat. Umat Islam tidak boleh mengikuti perayaan orang-orang kafir dan tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka. Yang kedelapan, tidak memohonkan ampunan bagi mereka meskipun mereka adalah keluarga terdekat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin
walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113. Yang kesembilan, tidak boleh bermudahanah, basa-basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka pun bersikap lunak pula. Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Yang ke-10, tidak menyandarkan hukum kepada mereka atau tidak setuju dengan hukum yang dibuat oleh mereka, serta tidak mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Yang ke-11, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian berjumpa dengan salah seorang di antara mereka, maka desaklah ia ke tepi yang sempit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2167 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apabila orang kafir memulai mengucapkan salam kepada kaum muslimin, maka jawablah dengan ucapan wa'alaikum. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengucapkan salam kepada kami, bagaimanakah kami menjawab salam mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah wa'alaikum. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2163 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.